Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman pada channel Dito Setiawan. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi dan juga latihan soal kata baku dan kata tidak baku. Nah, kata baku dan kata yang tidak baku ini di tahun-tahun sebelumnya tuh merupakan materi yang sering muncul. Jadi, untuk tahun berikutnya, yaitu tahun 2025, saya prediksi kalau kata baku dan kata tidak baku ini juga akan muncul dalam UTBK SNBT yang akan datang. Nah, maka dari itu, kita akan membahas tentang kata baku dan juga kata yang tidak baku. Serta dalam video ini, saya lampirkan beberapa soal yang nanti teman-teman akan mencoba cara mengerjakannya. Nah, tidak usah berlama-lama lagi. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Kata baku. Kata baku didefinisikan sebagai kata yang pengucapannya dan penulisannya itu sesuai dengan kaidah-kaidah standar. Atau kalau di Indonesia, kita mengikuti dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ataupun sekarang yang terbaru, itu kita mengikuti dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau disingkat dengan PUEBI. Jadi kata baku itu harus sesuai standar, ya, dalam penulisannya, kemudian dalam spasinya, dan sebagainya. Nah, kalau kata yang tidak baku, itu kata yang penulisannya dan juga pengucapannya itu nggak sesuai standar. Tidak sesuai standar dari EYD maupun dari PUEBI itu. Nah, di sini ada 4 contoh saya lampirkan tentang kata baku dan kata yang tidak baku yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kata baku yang pertama itu risiko. Risiko, kata yang tidak bakunya adalah resiko. Nah, ini resiko sering kita temuin dalam kehidupan sehari-hari, padahal penggunaan dalam resiko itu tidak baku. Itu yang baku adalah risiko. Kemudian di sini ada kata baku yaitu apotek. Yang baku itu apotek ya teman-teman, bukan apotik. Apotik nih salah. Sering banget tuh di masyarakat ada tulisan apotik. Padahal itu salah karena asalnya itu adalah dari apoteker, bukan dari apotiker. Maka yang betul kata bakunya itu adalah apotek. Kemudian ada di sini autodidak. Autodidak ini adalah kata baku. Dan yang tidak baku itu adalah otodidak. Nah, berikutnya ada di sini sambal. Ya, sambal itu merupakan kata baku. Yang tidak baku itu adalah sambel. Di sini ya, kalau dia menggunakan dia tidak baku, tapi sambal dengan a itu adalah kata baku. Nah, ada beberapa tips nih dari saya biar teman-teman mudah membedakan mana kata baku maupun mana kata yang tidak baku. Nah, tips yang pertama itu teman-teman harus tahu kalau kata baku itu tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah dan juga bahasa asing. Contoh di sini, kata baku itu yang benar adalah saya. Tapi yang tidak baku adalah aye. Aye ini tidak baku ya teman-teman, karena di sini aye itu terinspirasi dari bahasa daerah. Ini dari bahasa Betawi aye itu. Makanya tidak baku. Yang baku adalah saya. Saya, aku, kamu itu yang baku. Sedangkan aye itu tidak baku ya teman-teman. Kemudian di sini kata bakunya adalah skor. Kata tidak baku adalah skor. Dia make C dan juga make E. Nah, di sini skore ini terinspirasi dari bahasa Inggris ataupun bahasa asing. Maka kata skore itu tidak baku. Ya. Kemudian kata bakunya itu adalah fotokopi. Fotokopi ini yang betul. Foto spasi kopi. Bukan foto dengan copi gitu.
Ya, fotokopi ini terinspirasi dari bahasa Inggris. Dia bahasa asing, makanya bukan kata yang baku. Kemudian ada lagi. Di sini ada kata ekspor. Ekspor itu kata baku. Ya, teman-teman. Kata tidak bakunya itu adalah ekspor. Ekspor ini tidak baku. Adapun dia bisa juga pakai X. Ekspor. Ya. Nih, ekspor. Nah, kalau dia pakai X kayak gini, itu dia juga tidak baku. Itu dia terinspirasi dari bahasa Inggris. Nah, sedangkan kata baku ini yang tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah maupun bahasa asing. Di sini juga kata galeri. Galeri di sini itu baku ya. Dia menggunakan I yang baku. Tapi kalau dia menggunakan Y, ini tidak baku. Galeri yang dengan menggunakan Y itu dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Makanya dia bukan merupakan kata baku. Nah, yang selanjutnya, tips kedua. Ini dari saya, yaitu kata baku itu bukan bahasa percakapan sehari-hari. Bukan yang sering kita omongin. Bukan yang sering kita ucapkan. Seperti kata baku itu adalah tidak. Tapi yang tidak baku itu enggak. Nah, enggak kan sering kita ucapkan ya dalam sehari-hari. Makanya enggak itu bukan merupakan kata baku. Terus, kata baku itu tuh adalah ambeien, dia make I. Sedangkan kalau kita ucapan sehari-hari itu make Y ya. Misalnya ya. Nah, kemudian kata baku yang selanjutnya itu adalah asas. Asas kekeluargaan. Bukan azas ya teman-teman, bukan. Misalnya ya. Karena kita dalam sehari-hari itu suka ngomongnya azas, tapi yang betul adalah asas. Kemudian, kata bakunya yang betul itu adalah bus, bukan bis. Bis ini salah, bis ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal penulisan yang benar itu dengan U, bukan dengan I, ya. Kemudian, kalau kita lagi capek nih, ya, yang baku itu adalah capai, bukan capek. Bukan capek. Capek ini tidak baku. Kata bakunya adalah capai. Itu ya. Jadi tips yang kedua, bahwa kata baku itu bukan bahasa yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Kayak tadi itu, capek. Capek itu bukan kata baku. Tapi kata bakunya itu adalah capai. Rame juga bukan kata baku. Tapi kata bakunya adalah ramai. Gitu ya teman-teman. Lanjut, yang ketiga. Kata baku itu tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme di sini artinya lebih dari apa yang diperlukan atau katanya itu tidak hemat, melebih-lebihkan. Sini contohnya yang pertama. Ada kata baku itu adalah ibu-ibu. Tapi kata yang tidak baku itu adalah para ibu-ibu. Nah, di sini kan ibu-ibu itu kan udah menunjukkan ada banyak ibu gitu teman-teman. Jadi tidak usah pakai kata para. Nah, kalau dia pakai kata para ibu-ibu itu tidak baku. Karena dia melebih-lebihkan. Ibu-ibunya sudah banyak, dilebihkan lagi dengan kata para. Makanya itu tidak baku. Kemudian, sangat banyak. Nah, sangat banyak ini kan artinya kan benda itu kan banyak sekali gitu atau banyak banget. Nah, tapi kata yang tidak bakunya itu adalah sangat banyak sekali. Ya, dia itu melebih-lebihkan teman-teman. Udah pakai kata sangat, pakai juga sekali. Sangat kan artinya kan sudah banyak banget. Nah, kalau udah pakai sangat, itu sebaiknya jangan digunakan sekali. Karena itu akan menjadi kata yang tidak baku. Kata yang pleonasme atau lebih dari yang diperlukan. Selanjutnya, ada kata ganteng sekali. Ganteng sekali kata tidak bakunya, misalkan itu adalah sangat amat ganteng. Sini kan kata sangat itu kan udah menunjukkan kalau dia ganteng banget, ganteng sekali. Ini harusnya nggak usah pakai kata amat.
Ya. Nah, kemudian ada lagi mobil maju. Mobil maju ini udah baku teman-teman. Tapi kalau memajukan mobil ke depan, ini tidak baku. Karena apa? Karena kita udah tahu dong, kalau maju itu ke depan. Makanya kita nggak usah pakai kata ke depan lagi di sini ya. Jadi seharusnya ya mobil maju aja. Nggak perlu ada kata ke depan. Sama seperti ini, turun. Turun, ya artinya itu ke bawah. Makanya di sini kita nggak usah pakai ke bawah lagi. Itu jadi katanya nggak hemat. Atau dia melebih-lebihkan. Lebih dari apa yang diperlukan. Jadi sebaiknya turun aja. Lihat teman-teman ya. Nah, di sini saya kasih beberapa contoh kata baku yang sering muncul dalam soal-soal UTBK SNBT tahun-tahun sebelumnya. Yang paling sering itu adalah kata aktivitas. Aktivitas yang betul itu pakai V ya teman-teman, bukan pakai F. Terus guncang. Guncang yang baku itu pakai U, bukan pakai O. Kemudian kata gaib. Kata tidak bakunya itu yang pakai H. Kalau ada H-nya itu tidak baku jadinya. Lanjut, ada kata kelembapan. Kelembapan, dia yang baku makai P. Yang tidak baku adalah makai B. Ya, yang makai B ini salah ya. Nah, terus hakikat. Hakikat, yang benar itu hakikat, dia makai I, bukan makai E. Lanjut, di sini kata yang baku adalah hektare. Dia ada E-nya teman-teman. Sedangkan yang tidak baku, dia tidak ada E-nya. Lanjut, ada kata imbau. Imbau ini baku ya. Mengimbau. Yang tidak baku adalah himbau. Yang tidak baku berarti menghimbau. Yang ada H-nya ini tidak baku. Kemudian ada kata ijazah. Dia pakai Z. Pakai Z ini yang baku ya teman-teman. Tapi kalau ini pakai S, ini dia tidak baku. Nah, ini kemudian selanjutnya teman-teman bisa hafalin sendiri nih. Atau bisa dicatat di buku teman-teman. Boleh di SS juga. Nah, lanjut kita akan membahas beberapa soal. Ya, latihan soal tentang kata baku dan juga kata yang tidak baku. Nah, coba teman-teman bisa kerjakan terlebih dahulu. Videonya boleh di-pause dulu. Nanti kalau teman-teman udah mengerjakan, baru videonya dilanjut lagi. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas nomor 1. Di bawah ini, kalimat yang menggunakan kata baku adalah yang opsi A. Indah memiliki aktivitas padat di hari Minggu. Nah, di sini teman-teman, kata aktivitas di sini dia menggunakan huruf F. Nah, kalau dia menggunakan huruf F, itu dia bukan kata baku ya, teman-teman. Kata bakunya dia menggunakan huruf V. Aktivitas, bukan aktif F. Ya. Jadi kalau dia pakai F dalam kata aktivitas itu tidak baku ya, teman-teman. Nah, jadi yang opsi A ini salah. Lanjut, yang opsi B. Para tamu undangan sudah antri untuk mendapatkan souvenir mahal. Ya. Di sini teman-teman ada kata antri. Antri di sini ini bukan merupakan kata baku, teman-teman. Ya. Antri, kata bakunya itu tidak menggunakan huruf I, melainkan menggunakan huruf E di akhirnya. Jadi antre yang benar, yang baku, bukan antri. Jadi B itu salah ya. Kemudian yang C. Sebagai dokter, Andi memulai praktek jam 10. Nah, di sini praktek ini bukan kata baku, teman-teman. Ya, seharusnya dia bukan memakai E, tetapi seharusnya dia memakai I. Jadi praktik, karena asal katanya itu dari praktikum, ya. Makanya yang betul itu adalah praktik menggunakan I. Jadi C salah ya teman-teman. Kemudian yang D. Pak Tono mempersilahkan
tamu untuk duduk di kursi rumahnya. Nah, yang D, ini ada kata-kata silahkan. Silahkan ini teman-teman, kalau dia menggunakan hak, dia bukan merupakan kata baku. Kata bakunya dia tidak menggunakan hak. Jadi cuma silakan, bukan silahkan, bukan ya. Yang betul itu adalah silakan, bukan silahkan, bukan. Jadi yang D ini juga salah. Kemudian yang E, perusahaan Arif bangkrut dan terlilit hutang miliaran rupiah. Nah, di sini teman-teman, kata miliaran ini sudah merupakan kata baku. Ya. Kalau dia bentuk yang tidak baku, itu dia menggunakan huruf Y, teman-teman. Kalau miliaran pakai Y, itu dia bukan kata baku. Ya, tapi kalau miliaran dia pakai I, itu merupakan kata baku. Jadi, nomor 1, jawabannya adalah E. Perusahaan Arif bangkrut dan terlilit hutang miliaran rupiah. Ya. Nah, ini pembahasannya teman-teman. Boleh di SS buat nanti belajar di rumah. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2, kalimat yang mengandung kata tidak baku. Pada teks tersebut adalah di sini kita ditanya yang tidak baku. Oke, kita lihat yang kalimat pertama. Di sini ada kata memilih. Memilih di sini ya teman-teman, ini sudah merupakan kata baku. Ya, karena imbuhan me itu ketemu dengan kata dasar di sini kan memilih, kata dasarnya itu adalah pilih, teman-teman. Pilih. Nah, karena dia kata dasar pilih, awalannya itu adalah huruf P, ketemu dengan imbuhan me, maka di sini P-nya hilang, jadi memilih. Jadi ini udah bentuk baku. Ya. Jadi 1 itu salah, yang A salah. Kemudian yang B, ada kata-kata kualitas. Nah, kualitas di sini ya teman-teman, ini dia menggunakan Y. Ya. Kalau kualitas menggunakan Y, ini merupakan kata yang tidak baku. Ya. Harusnya yang betul itu kualitas menggunakan huruf U, bukan huruf W. Kualitas, bukan kua. Ya. Jadi kata yang tidak baku adalah kualitas, tidak memakai Y. Kata yang baku itu tidak memakai Y, dia memakai U. Terus nomor 3, di sini ada kata kesan. Nah, kesan ini sudah merupakan kata baku ya. Nah, terus nomor 4, ada kata oranye. Nah, mungkin banyak nih yang ketukar di sini ya. Tapi kalau kata oranye ini sudah merupakan kata baku, teman-teman. Karena dia sudah bukan terinspirasi dari bahasa Inggris. Dia yang tidak baku itu menggunakan huruf G. Orange itu berasal dari bahasa Inggris. Ya, tapi kalau oranye pakai Y itu dia sudah merupakan kata baku. Terus yang nomor 5 ada kata tekstur. Nah, tekstur juga di sini merupakan kata baku, teman-teman ya. Nah, kata yang tidak bakunya itu tekstur adalah teksture. Orange itu yang tidak baku. Jadi di sini jawabannya adalah B. Ya, boleh teman-teman SS ya buat belajar di rumah. Kita lanjut nomor 3. Penulisan kata yang tidak tepat dalam paragraf di atas adalah, nah ini langsung kita lihat opsi jawabannya teman-teman. Yang A, kata fisik. Fisik di sini ya, itu sudah merupakan kata baku teman-teman. Ya, kata yang tidak baku itu dia bukan menggunakan F. Kalau kata yang tidak bakunya, kata yang tidak bakunya itu dia menggunakan P ya. Kalau dia menggunakan P, ini salah teman-teman. Ini tidak baku. Kalau dia menggunakan F, dia baku, ya. Kemudian ada sistem. Nah, sistem di sini dia menggunakan I. Kalau sistem menggunakan I, dia merupakan kata baku, teman-teman. Tapi kalau sistem menggunakan huruf Y, ya, itu dia bukan kata baku, ya. Jadi A salah, B juga salah. Kemudian yang C,
ada kata emisi. Nah, emisi di sini udah baku ya teman-teman, tidak ada kesalahan. Jadi emisi ini salah. Kemudian ada kata kinerja. Nah, kinerja ini juga sudah kata baku teman-teman. Nah, jadi D itu juga salah. Dan yang E, transportasi. Transportasi. Transportasi ini bukan kata baku teman-teman. Ya, kata bakunya seharusnya di sini dia ada huruf S. Harusnya menjadi transportasi. Jadi transportasi ini belum betul, belum baku. Yang baku adalah transportasi. Jadi nomor 3, kata yang tidak tepat itu adalah E, transportasi. Seharusnya dia ada huruf S-nya di tengah. Jadi transportasi yang benar. Transportasi itu merupakan kata baku ya teman-teman. Tapi dia yang tidak baku itu transportasi. Kalau dia nggak pakai S itu dia tidak baku. Kemudian nomor 4. Di sini berikut yang bukan perbaikan penulisan kata baku dalam teks tersebut adalah, nah, di sini kita disuruh buat analisis mana sih perbaikannya yang salah. Ya, teman-teman. Kita lihat opsi A. Kata seringkali seharusnya ditulis dengan seringkali, alias dia tidak memakai spasi. Nah, ini ya, kata seringkali ini teman-teman. Yang betul itu dia seharusnya memakai spasi. Kalau tidak memakai spasi ini dia salah. Ini dia bukan kata baku. Ya. Jadi di sini perbaikannya itu salah, teman-teman. Jadi jawaban A ini yang betul. Ya. Terus yang B, kata orang tua seharusnya ditulis menggunakan spasi. Menjadi orang spasi tua. Nah, orang spasi tua nih teman-teman, itu udah merupakan kata baku. Tapi kalau dia enggak pakai spasi, itu dia bukan kata baku teman-teman. Jadi yang B itu salah. Kemudian yang C, kata survei makai huruf Y. Kalau dia makai Y, ini dia bukan kata baku. Ya, kata bakunya adalah menggunakan I, survei. Nah, jadi perbaikannya ini betul ya, yang C. Nah, terus yang D, kata perilaku. Kalau dia tidak pakai E di sini ya, di setelah huruf P, ini dia bukan merupakan kata baku teman-teman. Kata bakunya itu adalah perilaku. Dia ada huruf E-nya. Jadi ini perbaikannya benar ya. Dan yang terakhir, kata film. Kata film, ini sini ada huruf E-nya. Ya. Nah, seharusnya yang baku itu adalah film, teman-teman. Tidak memakai huruf E. Jadi, yang E ini perbaikannya benar ya. Jadi, yang salah perbaikannya itu adalah A. Kata seringkali yang betul itu menggunakan spasi. Kalau dia ditulis serangkai, itu dia tidak betul ya, atau tidak baku. Nah, ini pembahasannya teman-teman. Boleh di SS, silakan untuk belajar. Berikutnya, kita lanjut teman-teman ke nomor 5. Nomor 5, pertanyaannya itu kita disuruh untuk menentukan mana sih kalimat yang menggunakan kata tidak baku. Ya, coba kita lihat opsi yang pertama. Yang pertama, Eko melamar pekerjaan dengan melampirkan ijazah. Nah, ijazah kan di sini tadi kalau menggunakan huruf Z itu baku ya teman-teman. Nah, di sini kan kita disuruh nyari kata yang tidak baku. Ya, maka yang ada opsi satunya ini salah teman-teman. Opsi A salah, opsi B salah, dan opsi C juga salah. Nah, tinggal opsi D dan E. Di sini opsi D dan E ada kalimat yang sama, yaitu kalimat nomor 2 dan kalimat nomor 4. Nah, ini sama ya. Jadi kita tinggal cek aja sisanya, kalimat nomor 3 ataupun kalimat nomor 5. Kita cek nomor 5 teman-teman. Nomor 5, masyarakat rela antri hingga 3 jam untuk membeli bahan pangan subsidi. Nah, antri
seperti yang tadi kita udah bahas teman-teman, itu merupakan kata yang tidak baku. Kata yang baku seharusnya dia menggunakan huruf E, bukan huruf I, ya. Makanya di sini nomor 5 itu betul ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah E. Coba ya biar kuat kita cek satu persatu. Kita cek nomor 2. Nomor 2, angin yang berhembus kencang mengakibatkan pohon tumbang. Di sini ada kata hembus. Hembus itu yang tidak baku ini dia menggunakan H, ya. Tapi yang bakunya itu dia seharusnya tidak menggunakan H. Jadi di sini hembus itu tidak baku ya teman-teman, betul. Dan nomor 4, siswa harus dapat berpikir kritis untuk menyelesaikan soal ujian itu. Di sini ada huruf F, teman-teman, fikir. Nah, fikir ini menggunakan F itu kata yang tidak baku. Kata yang baku seharusnya menggunakan huruf P. Nah, jadi jawaban yang betul adalah E. Ini pembahasannya teman-teman boleh di SS untuk belajar di rumah. Ya. Berpikir itu tidak baku. Bentuk bakunya adalah berpikir, maka P. Ya. Lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 ini silakan teman-teman kerjain di rumah. Nanti silakan tulis jawabannya di kolom komentar disertain dengan alasannya. Nah, nanti jawaban yang betul dan juga alasan yang tepat akan saya pin, ya. Nah, cukup sekian pembahasan kali ini teman-teman tentang kata baku dan juga kata yang tidak baku. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Dan juga nanti semakin siap untuk mengerjakan soal-soal SNBT tahun 2025. Jangan lupa mohon like videonya ya teman-teman dan juga subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.